Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ya Channel. Salam Bagarusa, salam pencak silat Indonesia. Saya sekarang berada di kediaman rumah Kang Mas Arfan Channel. Siapa sebenarnya dia? Apa tujuan channelnya? Dan bagaimana kelanjutan video ini? Simak selengkapnya. Ya, sekarang saya berada di kediaman Kang Mas Arfan Channel. Akan sedikit mengulik tentang Arfan Channel dan siapa adminnya ini. Monggo diperkenalkan, Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, nama saya Fatkul Arif, biasa dipanggil Kang Arif. Nah, di sini saya kebetulan menjadi adminnya dari Arfan Channel. Ya, kebetulan juga Mas Ya Channel ini adalah kerabat saya, dulur saya di Pagarusa dan juga di komunitas media, kan ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan lagi nanti. Oke. Ya, begini dulur-dulur semua ya. Saya ingin mengulik sedikit tentang Kang Mas Arif ini. Kalau channelnya nanti bisa di part 2-nya. Kang Arif ini umur berapa, Kang? Iya, kalau umur ini sudah hampir 24. Ya, sudah mau ke 24. Sudah tua ya. Kalau enggak apa Kang Mas Ya ini baru berapa? 20. Baru 20. Waduh. Lumayan jauh ya. Kemarin. Ya, untuk umur saya baru segitu ya. Kebetulan baru lulus kuliah. Ya, segituan lah. Seperti itu kan. Iya. Kalau rumahnya ini berada di mana, Kang Mas? Kalau rumah Alamat lengkapnya. Kalau rumahnya ya di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan tepatnya. Ya, orang kampung ini, Kang. Sama, Kang. Lebih kampungan saya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kang Mas Arif ini latihan Pagarusa itu tahun berapa, Kang? Untuk latihan di Pagarusa itu tahun 2000 berapa ya? 10 atau 11 gitu. Ya, 2011-an lah, sekitar 2011 awal. Tahun 2011 awal selesai dan dikukuhkan tahun 2012 bulan Itu November kayaknya. dikukuhkan di mana, Kang? Kalau di Lamongan ini kebetulan kan sudah melaksanakan pengukuhan sendiri. Ya, Jadi di cabang. Lamongan untuk pengukuhannya. Ya. Berarti dulu itu Kang Arif pengesahan di cabang. Iya, di cabang. Jadi untuk yang di Lamongan ya di cabang semua, kecuali kalau misalkan kepengen ke Lirboyo ada sendiri gitu. Itu setelah pengesahan atau pengukuhan di cabang ada apa ya istilahnya ijazahan ke Lirboyo. Tapi biasanya kalau itu dari dulur-dulur Pagarusa yang gasmi ya. Oh, rata-rata dari yang Gesmi itu. Kalau yang ke Lirboyo itu yang banyakkan yang dari Gaspi ke Lirboyo. Yang lainnya ya setelah pengukuhan ya sudah cukup ya. Berarti ini Kang Arif dari aliran Pagarusa apa, Kang? Kalau saya kebetulan Pagarusa Carangkuning. Nah, Pagarusa Carangkuning itu Pagarusa yang didirikan asli di Lamongan. Dan guru besar Carangkuning kebetulan juga menjabat sebagai ketua cabang Pagarusa Lamongan. Abah Mahfud namanya. Seperti itu. Jadi Carangkuning itu asli dari Lamongan ya? Asli dari Lamongan. Baru tahu saya. Kalau apa ya alirannya ya masih kebanyakan di internal Lamongan Mas ya. Kalau yang di beberapa ya cuma beberapa anggotanya saja, dan
membuka latihannya di sana seperti yang ada di apa ya, di Semarang di Win Wali Songo, karena kan latihannya di sini dulu. Iya. Sekarang kan buka di sana, jadi ya di sana dijadikan sarang kuning juga gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Soalnya saya baru tahu ini loh, Kak. Iya, memang kalau di Pakar Nusa itu ya itu tadi, waduh, bermacam-macam kalau misalkan. Banyak sekali. Kalau orang yang nggak paham, waduh, itu jadi masalah kan. Iya. Masalah dari seragamnya, dari gerakannya, atau yang lain-lain. Kalau tidak tahu sejarahnya Pagar Nusa ya pasti menyalahkan. Iya. Beneran kan. Jadi ya harus dipahami bersama gitu saja bahwasanya Pagar Nusa kan memang wadah dari beberapa aliran kan. Waduh, ratusan kan. Ya. Lebih. Aduh, Banyak sekali kan. luar biasa. Di konten saya dulu tuh ada, tapi 1 tahun yang lalu. Tapi itu masih banyak kesalahan. Iya kan, ada berapa itu? Baru berapa? Sekitar tidak sampai 50-an kan di dalam video. Videonya cuma 2 menit kelihatannya. Iya. Saya ingat saya itu masih banyak kesalahan dan komen-komennya itu ada yang masih berdiri sendirilah, sudah keluar dari naungan Pagar Nusa lah, apalah itu ya. Iya. Iya ya, memang kalau urusan aliran itu waduh sedikit susah memang, karena kan ya memang banyak sekali gitu kan alirannya. Iya. Pagar Nusa. Soalnya ya beda-beda. Pastinya mempunyai ciri khas masing-masing kan kalau di Iya. alirannya. Seperti saya dan Kang Arif ini juga berbeda aliran. Kalau Kang Yahya ini dari apa? Dari dulu latihan itu Ipsian kan, terus sudah menjadi anggota tetap Pagar Nusa, dilatih sama pelatih saya sama kakak saya juga. Itu dilatih pakai gasmi. Gasmi ya. Iya. Berarti pencak tradisionalnya gasmi gitu ya. Iya. Yang kalau bisa dikatakan itu ya apa ya, paling banyak lah anggotanya yang Gasmi. iya Di Bojonegoro tapi ya. iya. Kalau di Bojonegoro itu setahu saya hanya gasmi kan. Hanya gasmi. Iya. Berarti hampir keseluruhan semuanya ya gasmian Iya. semuanya. Tapi ya kelihatannya ada, tapi mungkin saya tidak tahu. Karena ya jarang-jarang lah keluar kecamatan Sambang di latihan itu jarang, kecuali di satu kecamatan bisa Sambang ke satu ranting ke ranting lain. Kalau itu hampir semua ya gasmi ya. Iya, hampir. Kalau di Bojonegoro itu gasmi kan identik dengan pencadar kan. Kalau di daerah saya, kecamatan saya itu paling sering ya. Pencador itu. Iya, di Bojonegoro. Mulai dari di tanah, terus ada bambunya gitu, Sampai ke gelanggang sampai ke gelanggang panggung. panggung gitu ya. Ya semakin perkembangan tahun ya semakin berkembang lah pencador di Bojonegoro. Iya, tapi seru kalau misalkan naik pencador. Kalau saya belum pernah kan. Belum pernah. Karena apa? Soalnya kan di daerah sini kan masih jarang sekali, nggak ada kayaknya kalau daerah sini. Kalau daerah Lamongan itu masa belum ada? Kalau misalkan membuat event pencador besar atau apa, mengundang yang lainnya itu belum ada. Kalau cukup latihan bebas di apa namanya di tiap ranting atau sekecamatan itu ya ada. Kalau di sini juga terkadang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada acara pencador, kalau naik di panggung besar seperti di Nganjuk, Lirboyo dan sebagainya tuh nggak pernah kan. Masih noob ini kalau tukang pukul ya. Jadi pengen naik gelanggang pencador atau enggak ini? Ada ketertarikan Kang. Soalnya pernah juga sudah lama sekali nggak tarung bebas. Kalau kan di sini kan ya jarang-jarang kalau latihan terus sambung itu dibebaskan juga terkadang, tapi ya jarang sekali. Kemarin pas waktu di Malang dicoba apa namanya dibebaskan, waduh semangat gitu. Tapi kalau saya sih pribadi lebih apa ya, lebih seneng
dan juga memang dulunya ya di gelanggang Ipsian kan, di tanding Ipsian di atletan seperti itu. Jadi dulu pernah ikut tanding atletan itu kan? Iya, alhamdulillah ke atlet tanding prestasi beberapa tahun yang lalu pas waktu masih sekolah, mulai SMP sampai SMK dulu, dan terakhir itu pertandingan di Piala Bupati Cup tahun 2016 di Lamongan. Berarti berapa kali kan ikut event? Kalau tanding Itu, lupa kan berapa kali. Kalau di tingkat Pagar Nusa itu mentok ke Jurda, ya kejuaraan daerah Jawa Timur itu pernah ikut. Kalau di tingkat IPSI ya tingkat kabupaten masih noob sebenarnya kan. Apalagi saya kan, Aduh. tidak pernah tanding prestasi IPSIan itu, tidak pernah sama sekali kan. Oh iya. Tapi dulu itu pengen sekali ikut latihan atletan. Kalau di PAC itu kan ada dari tiap ranting itu yang ingin mengusulkan datang ke tempat latihan. Jadi harus datang keluar desa Baru bisa ikut itu ya. iya. Tapi itu ya ditanggung sama PAC. Tapi ya memang mungkin orientasinya beda kan. Kalau di daerah Bojonegoro dan sebagainya kan lebih semaraknya ke pencak dur kan. Iya. Kalau di daerah sini ya lebih kebanyakan ke prestasi, tapi ya nggak terlalu sih. Jadi kalau menurut saya ya gini, tradisi harus tetap lestari, tapi prestasi wajib kita ikuti seperti itu. Siap. Jadi bisa imbang itu. Enggak tradisi naik, prestasinya nggak ada. Kalau kadang prestasi naik terus, tapi tradisi ketinggalan. Itu jangan sampai lah. Berarti kita harus naik bersama-sama itu. Benar. Tradisi harus naik dan prestasi juga harus naik. Jadi pencak silat di Indonesia itu tidak akan punah ya. Ya kalau secara nama esensi anggota dari pencak silatnya, saya rasa tidak akan punah kan. Misalnya ya alhamdulillah pasti ada perkembangan. Iya. Tapi ya itu tadi kebanyakan itu malah yang hilang, yang punah itu esensi dari pencak silat ya. Jadi pencak silat itu bukan sekedar latihan bela diri saja, tapi yang terkandung di dalamnya itu yang mungkin nanti akan hilang, seperti wejangannya itu semakin hilang. Terus apa sih arti dari pencak silatnya itu seperti apa, itu yang mungkin akan nanti semakin hilang. Ya semoga saja lah tetap lestari. Iya, amin. Soalnya kan kalau kita berlatih hanya dari gerakan-gerakannya itu kalau di YouTube itu sudah banyak sekali. Banyak kan, bisa dicontoh dimanapun berada. Iya. Meskipun ikut latihan tapi ngikut di YouTube saja bisa kan. Bisa. Beneran. Jadi kan ilmu yang ada di pencak silat itu bukan hanya dari gerakannya. Beneran. Kalau kita hanya meniru di YouTube kan cuma gerakannya, tapi kalau kita ikut latihan, jadi kita itu bisa tahu apa sebenarnya pencak silat itu dan ilmu apa yang harus kita amalkan di masyarakat. Kan semua itu juga ada kan? Pastinya. Ya. Selanjutnya kalau masalah latihan itu latihannya Kang Arif ya. Itu dulu berapa tahun ya? Kalau di sini 2 tahun kan. Pokoknya minimal itu 2 tahun. Minimal 2 tahun baru disahkan. Soalnya kita meskipun beda-beda alirannya kan. Iya. Meskipun ada yang NH Perkasa, ada yang Cepeti, ada yang Carang Kuning, ada Gasmi, Satria Daya Manunggal. Kalau di Kecamatan Paciran itu ada 4 atau 5 ya aliran. Itu dari Pagar Nusa. Pagar Nusa semua itu menggunakan itu kan jurus baku dari Pagar Nusanya. Jadi kan lama kan, itu banyak sekali itu senaman atau paket. Senam paket itu kan banyak. Jadi ya memang waktunya itu lama. Kadang itu kalau waktu kita tes-tesan saja itu
agak molor-molor kan. Iya. Jadi waktunya UKT enggak jadi UKT kan memperlambat lagi latihannya. Iya. Seperti itu. Ya kebanyakan ada yang 3 tahun. Itu. Jadi kalau misalkan ada di luar sana kok ngomongnya latihan yang bakal bisa cuma 3 bulan, aduh. Waduh. Buat gitu, Pak. Keliru besar. Keliru. Seperti itu kan. Wong saya saja itu sudah menjadi anggota tetap dan sampai sekarang ini masih pengen latihan, pengen masih seperti pengen masih siswa lah Kang, Iya kan, temenan. pengen jadi siswa lagi. Tapi ya gimana ya? Aduh. Ya cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Bagaimana Kang Mas Arif ini, siapa Kang Mas Arif ini sudah terjawab tadi. Ya dulur-dulur semua, saya mohon pamit ya Kang Mas. Dan untuk part 2-nya akan dibuat kenapa ada channel Arpan Channel ini. Seperti itu ya. Oke, mantap. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.